Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, antara lain PKI Madiun 1948, DI atau TI APRA, Andi Aziz, RMS, PRRI, Permesta, G30, SPKI. Pembahasan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DI atau TII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI atau TII berlangsung dengan ideologi agama. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia Madiun. PKI merupakan partai politik pertama sesudah proklamasi. Menurut Herbert Said, seorang akademis Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia setelah kemerdekaan atau sejak pemilu 1955 terbagi 5 kelompok. 1. Nasionalisme radikal, diwakili oleh PNI. 2. Islam, NU dan Masyuni. 3. Komunis, PKI. 4. Sosialisme demokrat. 5. Tradisional. Kelompok pada masa itu saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia Madiun. Sejak merdeka sampai tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini, gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam menghadapi kekuasaan fasis. Awal September 1948, pimpinan PKI dipegang Musso. Pemerintahan mengajak rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso. Gerakan operasi militer dan melakukan pemberidelan terhadap beberapa surat kabar berlawan komunis. Pada tanggal 13 November 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 Musso memimpin pemberontakan terhadap Republik Indonesia di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar komunis. Pemberontakan ini menyebar hampir di seluruh daerah Jawa Timur, namun berhasil digagalkan dengan ditembak matinya Musso. Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Pada tanggal 30 September 1965 jam 3.00 dini hari, PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis Marxis. Jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain, maka diadakan operasi penumpasan. 1. Menginsapkan kesatuan-kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI. 2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom di pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo dari RPKD. 3. Gerakan pembersih terhadap tokoh-tokoh terlibat langsung akhir. PKI dinyatakan partai terlarang sebagai tentara negara federal Jawa Barat. Peristiwa Andi Aziz. Peristiwa ini berawal dari tuntunan Kapten Andi Aziz yang pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemimpin APRIS. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian beraksi dengan menduduki beberapa tempat penting, bahkan menawan Panglima Teritorium wilayah Indonesia Timur. Pada April 1950, pemberontakan berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephenson Soumokil, bekas Jaksa Agung NIT Negara Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan proklamasikan ini dapat ditumpas setelah dibayar.
mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Konflik pergolakan dan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara dan BFO, Bizenkoms, Federal Overlay, serta pemberontakan PPRI yang bersemesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia sepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, atau Indonesia Timur. BFO sendiri adalah bahan musyawarah negara federal di luar RI yang dibentuk oleh negara Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan PRRI dan Permesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintahan pusat. Kesimpulan, kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga negara bila ditinjau dari kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada. Akan terlihat bahwa suku, agama, ras, dan antara golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal tidak bisa diterima begitu saja. Saran untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijakan dan strategi pertahanan secara upaya-upaya yang akan ditempuh, disarankan pemerintah perlu mengadakan kajian secara akademik dan terus-menerus kultural dapat dijadikan ajaran untuk mengelola setiap perbedaan agar muncul pengakuan secara sadar atau tanpa paksaan dari setiap warga negara atas kemajemukan dengan segala perbedaan.